Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ABE dalam mata kuliah analisa perancangan sistem informasi di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas tentang entity relationship diagram, spesifikasi file, dan pengkodean. Sebelum kita masuk melanjutkan mata kuliah kita, jangan lupa Anda lakukan like dan subscribe di kolom bawah, dan jangan lupa memasukkan komentar di bawahnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut untuk IRD-nya. Oke, nah tentu kalian tidak asing lagi dengan kata-kata IRD, atau biasa kita sebut dengan entity relationship diagram, yang berarti di sini adalah IRD ini adalah pemodelan data yang berbasis relasional. Artinya semua data-data itu saling berelasi, dan IRD ini menggambarkan hubungan antara suatu entitas yang memiliki atribut dengan entitas yang lainnya, dan semuanya itu saling terintegrasi. Jadi dalam sebuah database itu banyak beberapa tabel. Nah, dari tabel-tabel tersebut itu bisa saling terintegrasi. Nah, database yang berelasi antara satu dengan yang lain itu kita gambarkan ke dalam IRD. Nah, ini ada beberapa simbol-simbol dari IRD, mulai dari persegi panjang itu yang disebut entity, lalu ada weak entity, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Dan yang paling biasa kita gunakan di sini, standarnya yang kita gunakan itu biasanya ada 3 yang bisa kalian lihat, yaitu ada entity, lalu ada attribute primary gitu ya, karena ini sama gitu ya. Kalau attribute itu bentuknya hanya oval gitu ya. Kalau misalnya atribut primary itu nanti ada nama atributnya beserta garis bawahnya gitu ya. Lalu yang terakhir ini biasanya ada relationship-nya. Nah, ini contoh dari IRD. Ini kita ambil misalnya dari sebelah kanan gitu ya, paling kanan itu pojok, di situ ada entity-nya atau entitasnya itu adalah buku, lalu ada kategori gitu ya, nanti memiliki atau memiliki relasi gitu ya dengan kata-kata penghubungnya itu memiliki. Lalu di sana ada entitas buku, itu memiliki ID buku, judul buku, kategori ID, pengarang, penerbit, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran secara besar atau gambar dari IRD sebuah perpustakaan gitu ya. Jadi aturan-aturan atau IRD database dari sebuah perancangan perpustakaan. Nah, ada beberapa cara untuk kita membuat IRD. Jadi yang pertama kali adalah kita harus menentukan seluruh entitas yang terlibat. Jadi kalau misalnya kita di sini saya contohkan ada 2 entitas gitu ya. Nanti bisa kalian kembangkan dengan beberapa entitas, lebih dari 2, bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan seterusnya gitu ya. Sesuai dengan database yang akan kalian kerjakan. Lalu setelah kita menentukan entitas, seluruh entitas yang terlibat, maka kita akan membuat yang namanya atribut gitu ya. Jadi kita akan menentukan atribut kata kuncinya. Di sini misalnya buku itu kita akan membuat ID buku. Lalu kategori kita akan membuat kategori ID gitu ya. Nah, dimana yang namanya primary key atau atribut kunci itu tentunya mempunyai sesuatu yang unik gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak unik, berarti tidak bisa dijadikan kata kunci. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas gitu ya bagaimana cara menentukannya. Nah, ini kita akan melihat bagaimana cara menentukan pembuatan dari IRD-nya gitu ya. Setelah entitas, lalu kita akan membuat ID kuncinya, kategori kuncinya. Nah, ingat dalam IRD atribut yang sebagai kata kunci atau sebagai atribut yang disebut sebagai primary key itu digaris bawahi.
Jadi di sini ID buku, kategori ID itu digaris bawahi. Lalu yang ketiga, kita akan mengidentifikasikan dan menerapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Jadi kita akan melihat dari foreign key-nya, ada nggak foreign key-nya. Kalau tidak ada foreign key ya berarti tidak usah kita buat gitu ya. Kalau tidak ada foreign key-nya atau kata kunci lain ya kita melanjutkan dengan posisi yang selanjutnya gitu ya. Nah ini bisa kalian pelajari apakah foreign key atau primary key, apakah super key dan seterusnya, itu kalian bisa belajar di pertemuan pada basis data. Oke, lalu selanjutnya kita akan menentukan dari kardinalitasnya atau cardinality-nya. Jadi hubungan relasinya. Jadi setiap entitas itu memiliki atribut gitu ya. Setiap relasinya, setiap entitas pasti akan memiliki yang namanya relasinya. Jadi kalau tidak ada relasinya berarti tidak usah dibuat gambar IRD. Jadi perlu saya garis bawahi adalah kalau tidak ada keterhubungan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya, ya tidak perlu kalian gambarkan masuk ke dalam IRD-nya. Gitu ya. Namanya IRD berarti entitas relationship diagram, berarti yang saling berhubungan atau yang saling berrelasi. Nah, setelah kalian menentukan, kalian harus menamai gitu ya, menamai dari kardinalitas. Nah, biasanya ini adalah kata kerja gitu ya. Nah, kalau yang entity biasanya ini bentuknya adalah kata benda gitu kan. Nah, kalau yang kardinalitas biasanya adalah bentuknya adalah kata kerja, misalnya memiliki, mempunyai gitu ya, dan seterusnya. Ini contohnya buku memiliki kategori. Lalu langkah yang terakhir adalah kalian disuruh melengkapi dari entitas dengan atribut non kuncinya gitu ya. Nah, di sini juga nanti kita akan melihat bagaimana nanti hubungan-hubungannya gitu ya. Misalnya buku dengan kategori, lalu bagaimana derajatnya. Oh, ternyata langkah pertama adalah kita harus melihat yang paling kecil itu adalah one to one gitu, atau satu ke satu. Nanti ada one to many, satu ke banyak. Lalu ada many to many, banyak ke banyak gitu ya. Nah, atau yang lebih banyak lagi itu adalah biasanya kita sebutnya adalah M gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Nah, pertama kita akan memasukkan misalnya angka 1, misalnya buku, satu buku gitu ya. Jadi kita akan berpikir secara logika. Satu buku itu memiliki satu kategori gitu ya. Jadi satu buku memiliki satu kategori. Sekarang bisa nggak satu buku memiliki banyak kategori? Oh, ternyata tidak bisa. Berarti kategorinya itu hanya mentok di angka 1. Lalu kita lanjutkan. Banyak buku bisa nggak ke dalam satu kategori? Oh, ternyata bisa. Berarti bentuknya adalah M gitu ya. Karena di sini banyaknya lebih dari 1, lebih dari 2, dan banyaknya bisa berulang-ulang, maka di sini kita taruhnya adalah M. Karena banyak ke banyak gitu ya. Nah, jadi banyaknya buku hanya memiliki satu, bisa memiliki satu kategori. Jadi kalau misalnya kita bilang banyaknya kategori hanya dimiliki satu buku gitu ya, itu tidak boleh, seperti itu tidak bisa. Dan yang terakhir adalah kita melengkapi dari entitas-entitasnya gitu ya, mulai dari tadi misalnya buku, ada judul, ada dan seterusnya gitu ya. Lalu ada kategori ID, ada deskripsi dan seterusnya. Nah, ini adalah cara membuat IRD gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang spesifikasi file. Nah, di mana spesifikasi file ini kita akan menjelaskan bentuk transformasi dari sebuah IRD gitu ya. Bentuk dari sebuah transformasi IRD ke dalam sebuah
database-nya. Jadi nanti dari IRD yang kita buat itu akan ditransformasikan ke dalam sebuah database. Nah, ini adalah contoh spesifikasi file dari buku gitu ya. Jadi di situ ada nama file, ada akronim, ada tipe file, ada akses file, panjang record, field key, software, dan seterusnya gitu ya. Nah, panjang record ini adalah total keseluruhan dari panjang data yang bisa kalian terapkan gitu ya. Jadi misalnya kita lihat di tabel sebelah kanan gitu ya, tabel sebelah kanan kalian itu ada specific file instansi sesuai dengan database-nya gitu ya. Lalu misalnya di sini ada ID buku, ada ID kategori gitu ya, lalu ada judul buku, pengarang, tahun terbit, dan seterusnya. Di sini ada akronim, ada tipe datanya, panjang data. Nah, ini disesuaikan dengan database-nya. Nah, di sini panjang recordnya bagaimana? Panjang recordnya adalah di sini harusnya totalnya yang kiri dan kanan itu harusnya sama gitu ya. Tapi kita bisa lihat, oh ternyata gambar, benar nggak sih gambar itu 255 panjang datanya? Nah, kalian bisa harus memaksimalkan berapa sih jumlah panjang datanya. Misalnya lokasi filenya ada di D, lalu nama filenya berapa panjang sih? Masa sih sampai 255? Nah, ternyata kalau tidak, berarti kalian bisa merubahnya gitu ya. Semakin besar panjang datanya, berarti akan semakin banyak memori yang kalian gunakan untuk penyimpanannya dan juga prosesnya. Jadi perlu diingat, semakin panjang datanya, berarti semakin besar proses yang akan dikerjakan oleh sebuah database dalam pengolahan datanya. Jadi nanti kalian bisa tambahkan gitu ya, misalnya kembali lagi ke panjang recordnya, misalnya panjangnya di sini dari awal 1 dan 2 berarti 5 dan 5 berarti panjang recordnya dari 2 ini adalah 10 gitu ya. Lalu judul buku itu 50 berarti kita total jadi 60 dan seterusnya gitu ya, sampai dengan total terakhir adalah panjang record dari sebuah database. Lalu ada teknik pengkodean, di mana tentunya kita tahu bagaimana cara pengkodean, kita mengklasifikasikan data gitu ya, memasukkan data komputer. Contoh yang lain misalnya kalian sudah tahu nama NIM kalian gitu ya, NIM kalian di sana ada tahunnya gitu, tahun kalian daftar, lalu kode jurusan kalian gitu ya, lalu nomor urut kalian, lalu di mana kalian kuliah gitu ya. Nah, itu ada kode-kode yang bisa kalian lihat dalam sebuah NIM kalian. Nah, kita melihat di sana kode itu bisa bentuknya ada angka, bisa bentuknya ada huruf, atau ada karakter khususnya, tergantung dari orang tersebut gitu ya, orang yang menciptakan datanya tadi gitu, yang menciptakan pengkodean tadi. Nah, ini kita masuk ke dalam maksud dari pengkodean gitu ya. Yang pertama adalah menjaga hubungan atau mengenali hubungan tersebut gitu ya. Nah, ini dibagi menjadi dua gitu ya. Ada kode sederhana, ada kode deviasi abjad. Yang sederhana itu yang paling gampang adalah kalian menciptakan kode ya, kalian bisa melihat gitu ya. Misalnya kode kalian 12 13 gitu ya. Nah, itu berarti itu adalah nomor kalian gitu ya. Atau misalnya di sini saya contohkan ada 5678, itu adalah storybook children, berarti itu adalah kode buku story buat anak-anak gitu ya. Lalu misalnya kalau dari deviasi, oh berarti dia harus identifikasinya berdasarkan dari ada tujuannya gitu, ada penerimanya, lalu ada abjadnya, lalu ada hurufnya gitu ya. Nah, ini contohnya adalah 15417 YNT. Artinya di sini 15417 misalnya itu adalah kode pos, YNT adalah nama pelanggannya, dan misalnya seterusnya gitu, siapa penerimanya, siapa pengirimnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa kalian jadikan kode deviasi. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi informasi. Nah, contohnya di sini ada klasifikasi kode, lalu ada blok urutan
kode, dimana nanti kita akan mengelompokkan perbedaan atau membedakan di antara kelas-kelas atau itemnya gitu ya. Contohnya misalnya kalau kelas S berarti menunjukkan misalnya itu adalah kelas wafer gitu ya, dengan durasi range-nya itu 31 sampai dengan 60 jam per kredit gitu ya. Atau misalnya kita melihat dari kelas 547 gitu ya, misalnya itu tentang kelas analisa perancangan sistem informasi, waktunya itu selama 4 SKS misalnya, dan seterusnya gitu ya. Lalu ada blok urutan kodenya, yaitu beberapa membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus yang lainnya. Nah, ini biasanya contohnya ini kebanyakan di perbankan gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat dari tulisan buku rekening kalian, di sana ada kode-kodenya gitu ya. Misalnya kode 12 buat apa, kode 10 buat apa gitu ya, kode bunga berapa gitu kan. Atau misalnya di sini kita melihat dari kode M gitu ya. M di sini menunjukkan medical payment atau pembayaran dari sebuah medical gitu ya. Lalu merahasiakan informasi. Nah, ini contohnya adalah kita menggunakan chipper gitu ya. Kita tahu chipper ini adalah salah satu bentuknya itu bisa huruf gitu ya, bisa angka gitu kan, tergantung dari kode-kode yang akan kita buat. Jadi kode chipper ini memang ditujukan untuk merahasiakan sesuatu gitu ya. Misalnya di sini kalau kita lihat ada hurufnya gitu ya, Bleach Mine gitu ya, Bleach Mine. Nah, di sini kodenya adalah 123456789 gitu kan. Berarti untuk kode untuk huruf B itu kodenya adalah angka 1 gitu ya. Untuk L itu kodenya angka 2, E itu kodenya angka 3, A itu 4 dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Jadi sampai dengan angka-angka yang disebutkan ke dalam metode chipper gitu ya. Lalu yang keempat, yang terakhir di sini kita akan mengumumkan informasi. Jadi kalau misalnya kita lihat mengumumkan informasi apa saja sih? Nah, contohnya tadi kalau misalnya kalian NIM-nya 14, 12 dan seterusnya gitu ya. Misalnya 14 itu berarti kalian masuk di tahun 2014 misalnya kayak gitu. Lalu 12 itu berarti untuk kode untuk SI gitu ya, atau kode untuk sistem informasi atau kode untuk yang lainnya. Nah, itu contoh dari NIM kalian gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ada contohnya di 202, 395, 40, 10 gitu ya. Nah, ini 202 itu departemen, lalu 395 ini produk, 40 itu warna, 10 itu ukuran. Jadi sesuaikan dengan kode-kode yang akan kalian buat gitu ya. Lalu yang terakhir di sini ada kode mnemonik, di mana di sini menggunakan kombinasi huruf dan simbol untuk mudah diingat. Contohnya misalnya JKT berarti untuk Jakarta gitu ya. Lalu BDG itu untuk Bandung, TNG itu untuk Tangerang, atau misalnya CKG itu buat Cengkareng gitu ya, Bandara Cengkareng gitu kan. Nah, itu SUTA itu biasanya di itunya ada CKG atau CGK gitu kan. Nah, ini bagaimana sih cara membuat kodenya? Yang paling penting itu adalah kode itu untuk meringkas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak meringkas, ya buat apa buat kode gitu kan. Misalnya baju pantai, lalu kalian tuliskan baju pantai saja, ya buat apa jadi kode gitu ya. Misalnya BJ01 itu untuk baju pantai, BJ02 untuk baju renang, misalnya kayak gitu. Berarti BJ01 itu adalah kode, bisa kalian buat untuk meringkasnya gitu ya. Lalu ada menjaga kode tidak berubah, contohnya adalah kalau misalnya penulisannya kode B itu adalah untuk baju, A itu adalah untuk
nama tempat gitu ya, berarti kalian harus konsisten gitu ya. Jadi tidak boleh berubah-ubah. Dan yang paling penting, kode itu adalah unik. Kode itu bisa dapat diurutkan gitu ya. Jadi kalau namanya unik, tidak boleh ada yang mirip, tidak boleh ada yang seragam gitu ya. Artinya memang harus sama-sama gitu, harus teratur gitu ya. Nah, kode dengan seragamnya bagaimana penyeragamnya? Berarti kalau misalnya baju, berarti depannya B semua gitu ya. Kalau misalnya celana, depannya C semua gitu ya. Nah, itu disebut sebagai seragam gitu ya. Lalu kita boleh memodifikasi kodenya seperti tadi saya bilang, misalnya NIM kalian itu bisa kita modifikasi gitu ya. Jadi di sana ada kode tanggal masuk, kode jurusan, lalu kode nomor urut dan seterusnya. Yang paling penting di sini adalah kalau kalian sudah menggunakan kode, berarti harus menggunakan kodenya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sebuah pengkodean gitu ya. Nah, ini misalnya MNP0001 gitu ya. Di sini 2 digit pertama itu adalah kode dari inisial barang gitu ya. Berarti yang ketiga, huruf ketiga itu adalah merek barang. Yang ketiga adalah nomor barang. Nah, di sini MN kita gampang banget gitu. MN berarti adalah monitor. P ini berarti merek barang tertentu gitu ya. 001 ini adalah urutan barangnya. Bisa saja nanti MNP 001 itu tentang monitor Philips misalnya 17 inch. Lalu MNP 002 itu untuk misalnya 15 inch dan seterusnya, atau plasma atau apapun gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sebuah pengkodean. Oke, sampai di sini. Jika kalian ada yang ingin bertanya, kalian dapat menanyakannya di grup-grup yang lain atau di forum-forum resmi yang sudah kita tentukan, atau kalian juga bisa menanyakan di baris kolom komentar kita. Jadi jika kalian ingin menanyakan, silakan kalian tanyakan di bawah kolomnya. Jadi menurut kalian bagaimana sih, seberapa pentingnya sih pengkodean IRD gitu ya? Lalu spesifikasi file dalam melakukan analisa perancangan sistem informasi. Silahkan tuliskan jawaban kalian di bawah kolom komentarnya. Terima kasih atas semangat kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.